PMK ITERA 2020 dengan tema You Are Chosen. Oke, jadi kenapa sih kita ngambil tema You Are Chosen ini? Jadi temanya itu berarti kita di ITERA itu bukan karena kita yang memilih ITERA, tetapi karena Tuhan memilih kita sehingga kita ada di ITERA. Oke, jadi kita punya jalur nih. Nah, jalurnya ketika kita ngomong First Gathering PMK ITERA 2020, teman-teman bisa meniru gerakannya sambil ngomong You Are Chosen. Nah, bisa contoh kita dulu ya. Oke, jadi ketika aku sebut First Gathering PMK ITERA 2020, You Are Chosen. Oke, bisa ya? Ulang lagi. Ulang lagi. Oke. Oke. First Gathering PMK ITERA 2020, You Are Chosen. Nah, Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu kali ya. Oke, boleh. Oke, kenalin, nama gua Misael Fian Alamarwa dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Saya Romilan Tika Sinaga dari Prodi Matematika 19. Nah, di sini kita juga ada dress code ya kak ya. Iya, tapi ngomong-ngomong, ini dress code-nya kok beda-beda ya? Ada putih, orange, Karena biru. tema dress code kita itu adalah full color kak. Oh, gitu ya. Nah, untuk full color ini ada artinya nggak sih? Ada dong, pastinya ada. Nah, jadi makna dari full color itu artinya kita itu kan berasal dari daerah masing-masing yang berbeda-beda gitu. Itu berasal dari suku yang berbeda, sifat yang berbeda juga, fisik yang berbeda, dan latar belakang keluarga yang berbeda juga. Nah, tapi dari perbedaan itu Tuhan mau menyatukan kita. Tuhan mau kita bersatu, kita sama-sama untuk menggenapi firman Tuhan agar kita dapat menggenapi firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Banget ya artinya. Pasti dong. Oke, untuk selanjutnya kita ada challenge nih. Nah, challenge itu apa aja tuh? Oh iya, challenge-nya itu ada dua nih. Nah, yang pertama itu kita selfie di setiap tulisan yang ketika itu muncul It's time to selfie. Nah, jadi nanti tiba-tiba ketika ada tulisan It's time to selfie, nah teman-teman atau adik-adik semua bisa sambil foto ketika sedang mengikuti acara atau mendengarkan ibadah First Gathering PMK ITERA. Nah, setelah udah foto, jangan lupa teman-teman juga di-upload di feed Instagram dengan caption. Captionnya itu hasil sharing dari tadi. Oke, yang bakalan nanti disampaikan itu bakalan jadi caption kalian. Ya, jadi tentunya syaratnya dan ketentuannya itu pasti ada dong. Nah, yang pertama itu mahasiswa Kristen angkatan 2020 ya. Yang kedua menggunakan dress code dengan full color. Nah, yang ketiga follow Instagram PMK_ITERA. Nah, jangan lupa juga subscribe YouTube PMK. Yang kelima follow juga podcast PMK ITERA di Spotify ya. Nah, ini yang penting nih, Instagram jangan di privacy. Ya, betul banget. Nah, yang ketujuh wajib upload Reborn First Gathering PMK ITERA 2020 di feed Instagram pribadi. Dengan mengetek Instagram PMK jangan lupa. Jangan lupa juga menggunakan hashtag First Gathering PMK ITERA 2020, You Are Chosen, dan PMK ITERA. Nah, batas uploadnya itu tanggal 28 September 2020 teman-teman. Pukul 9. Oke, pukul 9. Nah, tadi syaratnya udah kategori lombanya ada nggak sih, Bang? Ada kategori lombanya ada 3. Yang pertama itu ada foto atau video terkreatif. Nah, yang kedua itu caption termenarik. Yang ketiga itu postingan dengan like terbanyak. Ya, begitu teman-teman. Jadi, nah hadiahnya ada nggak sih? Oh iya, ada dong hadiahnya. Oh, apa aja tuh? Untuk hadiah itu yang pertama itu ada voucher GoPay atau OVO. Nah, yang kedua ada tumbler minum. Yang ketiga ada tempat makan. Lain nggak? Masih banyak deh yang Pokoknya teman-teman harus ikuti ya challenge kita. Nah, oke, sebelum masuk ke ibadah, kayaknya kita mau dengerin kata sambutan dari pembina PMK dan ketua PMK dulu nih. betul nih. Nah, jadi untuk pembina PMK ITERA dan ketua PMK ITERA kami bersama untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Shalom, teman-teman mahasiswa baru Institut Teknologi Sumatera tahun 2020. Di sini kami dari pengurus inti Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Sumatera. Izinkan kami menyambut kalian dengan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya kita punya pembina yang sebelumnya menyampaikan sambutan, itu ada Pak Martin dari dosen Prodi Informatika. Kemudian saya sendiri, nama saya Sandra Emon Tambunan
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2017, Ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen tahun 2020. Di bawah saya ada Sekretaris Jenderal namanya Kak Didian yang saat ini sedang bertugas untuk kuliahnya di luar kota. Kemudian ada bendahara dan sekretaris. Bendahara di sini hadir bersama kita, ada Kak Melisa, Kak Melisa, kemudian ada Kak Esa. Untuk sekretaris ada Kak Frianti dan ada Kak Angel yang saat ini juga ada di luar kota. Kemudian ada divisi-divisi yang membantu semua program kerja di PMK. Yang pertama ada divisi acara. Divisi acara ini dikepalai oleh Kak Lukesi. Jadi divisi acara ini berfungsi untuk mengurus semua acara-acara kita yang akan kita lakukan di PMK ITERA, termasuk ibadah, kunjungan dan lain sebagainya. Kemudian ada divisi internal. Nah, divisi internal ini untuk koordinasi antara anggota, termasuk untuk mengurus acara kita yang di penyambutan mahasiswa baru. Ini dikepalai oleh Bang Simpson. Yang saat ini hadir di sini Bang Simpson Tembunan. Kemudian ada divisi eksternal. Divisi eksternal ini untuk mengurus kerjasama antar PMK ITERA dengan organisasi lain. Ini dikepalai oleh Bang Yopan dari Informatika 2017 juga. Kemudian ada divisi Kotak Kas dan Pinjaman. Sekarang berganti nama menjadi Lembaga Kreativitas dan Karya Cetak PMK ITERA. Nah, dalam waktu dekat ini, jika Tuhan berkehendak, di Oktober ini kita akan luncurkan majalah PMK. Mohon teman-teman untuk bantu dalam doa. Kemudian ada divisi PAT, perlengkapan dan logistik. Nah, jadi divisi ini untuk mengurus semua perlengkapan ibadah kita, termasuk alat musik, transportasi, dan ruang ibadah. Kemudian ada divisi Kominfo. Nah, divisi Kominfo ini tugasnya untuk men-share, membagikan, dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan PMK, termasuk untuk mengolah Instagram dan YouTube PMK. Ini dikepalai oleh Kak Yustika. Nah, di Kominfo ini ada dua lagi terbagi, yaitu Pubdoc, publikasi dan dokumentasi, dan desain. Ini Pubdocnya dikepalai oleh Kak Febri dan desain oleh Kak Diana Simamora. Nah, sebelumnya saya lupa mengenalkan, ya untuk divisi logistik ini dikepalai oleh Bang Frikles. Kemudian kita lanjut ke divisi berikutnya, ada divisi pelatihan dan pelayanan. Nah, divisi ini bertugas untuk melatih pelayan-pelayan yang akan tampil di setiap ibadah PMK, termasuk untuk mempersiapkan UL, pemusik, leader, dan lain sebagainya. Kita ada jadwal latihan dan ibadah bersama yang diurus oleh divisi pelatihan dan pelayanan. Selanjutnya ada divisi doa dan rohani. Divisi ini terbagi dua, yaitu ada divisi PMK Edukasi dan Pemuritan. Nah, untuk doa dan rohani ini dikepalai oleh Kak Yemima. Nanti ada Kak Yemima. Kemudian di bawahnya ada Kak Sabario yang mengurus PMK Edukasi untuk kunjungan ke panti-panti. Kemudian ada Kak Hani yang mengurus untuk Pemuritan. Nah, terlewat lagi tadi untuk divisi pelatihan dan pelayanan ini diurus oleh Kak Weni. Kak Weni, di bawahnya ada dua orang yang mengepalai subdivisi pemusik dan pelayan. Pemusik ada Bang Samuel dan pelayan ada Bang Petrus. Teman-teman mahasiswa baru PMK ITERA 2020, selamat datang di lingkungan kita, selamat datang di keluarga kita. Jangan pernah menyerah untuk tetap berjuang di sini. Ingat, kamu itu dipilih di sini. Manfaatkan kesempatanmu dengan baik. Jangan pernah takut memanfaatkan peluang, karena hal yang sama tidak akan pernah terulang dua kali. Oke? Ketika kamu lihat kesempatanmu, ambil. Ya, jangan pernah takut kamu kekurangan di sini. Karena burung-burung di udara saja yang tidak menabur dan menuai diberi Tuhan makan. Apalagi kamu, apalagi kita yang istimewa ini. Pasti ketika kamu punya harapan, ketika kamu punya mimpi, raih. Oke? Ingat kata-kata Bung Karno, bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang. Tapi ingat juga, dia juga mengatakan, cita-cita tanpa usaha adalah celaka. Oleh karena itu, kamu bermimpi setinggi langit, usahakan, raih. Kamu pasti bisa di dalam Tuhan. Saya kira cukup. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Persekutuan Mahasiswa Kristen ITERA 2020. Perkenalkan, nama saya Martin Manulang, saya dosen dari Teknik Informatika sekaligus menjadi pembina PMK ITERA 2020 di periode ini. Nah, sebelumnya saya sangat senang sekali bisa menyapa mahasiswa baru 2020 walaupun melalui video dan walaupun saya tidak bertatap muka langsung, tapi
Semoga nanti di lain kesempatan wabah ini sudah mereda dan kita bisa bertemu di event-event PMK. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan kalau boleh saya bilang, Anda hadir di ITERA mungkin sebagian besar tidak pernah terpikir sebelumnya. Mungkin ketika Anda duduk di bangku SMA, Anda tidak pernah menyangka ada di sini, baik itu yang pilihan keduanya di ITERA maupun yang pilihan pertama juga gitu. Mungkin cita-cita Anda ada di tempat lain, atau mungkin ada yang memang sudah berkehendak jauh dari jauh-jauh hari. Tapi satu yang saya percayai, bahwa Anda ada di sini, saya juga ada di sini, dan kita bertemu, atau bahkan Anda menjadi mahasiswa saya, berada di kelas saya. Semuanya sesuatu yang tidak kita rencanakan, semuanya adalah atas kehendak dan rencana Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga saya, ketika di umur saat ini, ketika saya berada hari ini, semua itu bukan kehendak saya. Begitu juga Anda nantinya mungkin akan menyadari bahwa ada pilihan, ada pengaruh dan pilihan Tuhan menempatkan Anda di ITERA. Untuk apa? Anda akan temukan sendiri jawabannya. Saya bersyukur bahwa ada acara yang digagas oleh PMK yang bertemakan You Are Chosen, artinya Anda adalah orang terpilih dari di ITERA, terpilih di satu prodi, dan bahkan terpilih untuk tinggal di Lampung. Itu semua pilihan yang bisa jadi Anda sukai dan tidak sukai, tapi juga Anda akan dipilihkan untuk dipasangkan, untuk bergabung bersama orang-orang yang belum Anda kenali. Bisa jadi orang itu menjengkelkan karena sifatnya yang kurang baik, atau menjadi teman baik Anda, atau bahkan menjadi sohib Anda nantinya. Nah, tentunya karena orang-orang pilihan Tuhan ini bukan Anda yang menentukan, maka ada keberagaman di situ. Nah, untuk itu temanya juga, konsepnya juga cukup keren nih. Mungkin dress code-nya ya, yaitu colorful, menunjukkan ada kontras perbedaan antara kamu dengan temanmu yang mungkin berbeda asal, berbeda suku, berbeda daerah, bahkan berbeda agama, yang harusnya kita syukuri dan menjadikan kita semakin dewasa, semakin mampu bergaul dengan siapa saja. Yang tadinya mungkin kita gaul dengan teman-teman kita orang Batak satu kampung, sekarang harus lebih membuka diri untuk bisa bertemu orang dari Jakarta, Jawa Barat, atau bahkan beda suku, bahkan beda agama. Juga saya mengajak adik-adik Maba 2020 sekalian untuk bisa bergabung bersama PMK, dalam arti ikut kegiatan PMK. Kenapa? Karena PMK hadir tidak menggantikan gereja, posisi gereja. PMK hadir tidak menjadi persekutuan gerejawi, tetapi PMK hadir sebagai keluarga Anda di ITERA, juga keluarga saya. Maksud saya keluarga adalah PMK menjadi tempat pelarian Anda ketika Anda bersedih, tempat merayakan sukacita Anda ketika Anda senang, teman-teman yang selalu ada di sebelah kiri kanan Anda ketika Anda membutuhkan. Begitu juga dengan saya sebagai orang yang pernah aktif dan terlibat di PMK. PMK memberi banyak hal, mulai dari membesuk ketika sakit, merayakan wisuda ketika saya bersukacita, membantu tugas-tugas ketika saya dikejar deadline. Tapi bukan itu ya fokus utamanya. Kembali lagi ke keluarga dalam hal iman dan kepercayaan. Bahkan bisa jadi adik-adik sekalian yang sudah dapat izin untuk mencari pasangan nih, bisa menemukan pasangannya di PMK gitu. Siapa yang tahu. Jadi saya rasa PMK hadir sebagai teman dalam segala hal dalam satu iman, sebagai persekutuan mahasiswa Kristen yang tidak melulu soal hal-hal yang alim dan agamais, tapi juga hal-hal yang menyenangkan, berbagi sukacita bersama, bahkan duka cita bersama. Saya rasa itu sambutan dan ucapan dari saya. Terima kasih, dan tetap jaga persaudaraan di PMK, juga tetap semangat dalam menjalani perkuliahan.
walaupun mungkin ada sedikit shock perubahan culture dari SMA ke kuliah, tapi semoga teman-teman PMK 2020 bisa melaluinya dan betah. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, hari ini kita akan ibadah untuk First Gathering yang pertama. Selamat datang buat adik-adik yang bergabung untuk PMK Intera. Saya ingin mengimbau teman-teman untuk mengambil posisi yang pas untuk ibadah. Mari kita satukan hati kita satukan pikiran kita, mari kita mengangkat lagu pujian kita, sungguh indah. Rencana Tuhan itu yang lebih besar. Rencana Tuhan terlalu besar buat kita semua, terlalu dalam buat kita mengerti. Namun ketahuilah, rencana Tuhan adalah rencana yang paling indah. Mari bersyukur, mari nikmati semuanya perjalanan hidup kita, mulai dengan Tuhan dan pasti akhiri dengan Tuhan. Mari kita angkat pujian syukur kita. Mari kita bersyukur buat semua yang dikasih Tuhan buat kita. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur.
Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan adik-adik tercinta buat kami Tuhan, untuk kami bergabung dengan PMK ITERA. Tuhan Yesus, bimbing kami, satukan kami di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan yang melawat setiap hati mereka. Tuhan penuhi hati mereka dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Mazmur kita hari ini ada dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita angkat lagu pujian kita, ajaib ke Tuhan. Yesus, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu
kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman PMK ITERA. Pada sore hari ini saya ingin men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, di mana banyak akhir-akhir ini anak muda dipakai Tuhan secara luar biasa. Meski engkau muda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa engkau bisa untuk melayani Tuhan dimanapun kau berada saat ini. Tuhan juga pasti bekerja atas hidupmu. Teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Saya membacakannya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan, saya beri judul sharing firman Tuhan pada saat ini, yaitu You are chosen. Kamu dipilih. Tuhan telah memilih teman-teman muda sebagai anak-anak mudanya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan mau bahwa engkau sebagai anak muda, Tuhan ingin memakai engkau secara luar biasa. Karena Tuhan telah memilih teman-teman muda sebagai anak-anaknya. Tuhan mempunyai rencana yang begitu luar biasa untuk teman-teman muda dimanapun kau berada saat ini. Bahkan Tuhan telah menetapkan bagi kita suatu rencana yang begitu indah. Mungkin teman-teman muda ada yang berpikir, mengapa saya bisa berada di ITERA untuk menempuh pendidikan? Mungkin ada yang merasa menyesal, atau ada yang merasa takut, ada yang merasa cemas. Ingat, itu semua sudah dalam rencana Tuhan. Tugas kita adalah di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita mengalami kecemasan, Tuhan mau kita datang kepada Dia. Poinnya adalah, mengapa kita dipilih oleh Allah? Jawabannya cukup simpel, teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan, yaitu karena kita istimewa. Oleh karena kita istimewa, maka Tuhan memilih kita sebagai anak mudanya Tuhan untuk Tuhan pakai secara luar biasa. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Tuhan mau, ketika Tuhan sudah memilih kita, Tuhan itu menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Buah apa? Buah kebaikan. Kita harus bangga kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan buah-buah yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau buah itu baik, jadi orang di sekitar kita mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan ini dikatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Itu sebabnya teman-teman muda dikasih oleh Tuhan dimanapun kau berada, yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat teman-teman muda dimanapun kau berada. Teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan, sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Kalau kita ingin dikenal, kita harus menghasilkan buah yang baik, jangan buah yang buruk. Mengapa? Kita bangga di
kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena Tuhan telah memilih kita menjadi anak muda yang Tuhan yang militan. Tuhan mau dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, menjadi terang. Itu sebabnya dalam Matius 28 ayat yang ke-19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan mengutus kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dimanapun kau berada teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan, engkau bisa untuk memenangkan teman-temanmu. Lewat apa? Lewat kebaikan, lewat perilaku yang baik, lewat pergaulan yang baik, maka engkau akan dikenal sebagai buah yang baik. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan. Karena Tuhan itu telah memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam hidup kita. Tuhan itu memberi kepada kita rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Tuhan memberikan kita, menetapkan kita rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Inilah yang Tuhan mau kepada kita anak muda. Ingat teman-teman muda, dimanapun kau berada saat ini, jadilah berkat, jadilah terang, karena kau telah dipilih Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang baik di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah pergaulanmu, di tengah-tengah teman-teman kuliahmu. Jadilah garam, jadilah terang, karena engkau dipilih menjadi anak mudanya Tuhan. Karena Tuhan telah menyiapkan rancangan-rancangan damai sejahtera dalam hidupmu. Percayalah, kalau kita ada di dalam Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oleh daripada Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ingat teman-teman, ketika engkau menuntut ilmu di universitas ini, di kampus ini, belajarlah dengan giat, belajarlah dengan tekun, karena Tuhan telah menyiapkan masa depan yang indah untukmu. Karena Tuhan telah memilih engkau sebagai anak-anak yang istimewa di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, mengapa kita dipilih Allah? Yang kedua adalah karena Allah mau kita dekat kepadanya. Kita lihat kembali dalam Yohanes 15 ayat 16. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman muda yang dikasihi dalam Tuhan, di saat kita dekat kepada Bapa, ketika engkau meminta sesuatu hal daripada Bapa, yakin dan percaya di dalam nama Bapa engkau akan menerimanya. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita dekat kepada Dia. Kalau kita dekat kepada Bapa, apapun saja yang kau minta, pasti Bapa akan berikan kepadamu. Itulah sesuai dengan janji firman Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang untuk dirimu. Bagaimana caranya? Caranya dengan berserulah kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kalau Tuhan sudah menjawab, berarti Tuhan telah mendengar seruan doamu. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita dekat kepada Tuhan, kita tinggal berseru saja kepada Bapa, maka Ia akan mendengar. Kalau Dia sudah mendengar, Dia akan menjawab apa yang menjadi seruan doamu saat ini. Hai teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau sedang mengalami berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Bila engkau sedang mengalami kesusahan, datanglah kepada Tuhan. Di saat engkau sedang putus asa, di saat engkau sedang hilang harapan, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa kita. Karena kita adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak
anak muda yang istimewa, teman-teman. Itu sebabnya dalam Yeremia 33 juga mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Seorang bapak yang baik tidak akan membiarkan anaknya dalam kesusahan. Begitu pula dengan Bapak kita yang di surga. Dia tidak mau melihat kita anak-anaknya dalam kesusahan. Bisa kita mengalami kesusahan, bisa kita mengalami hilang harapan, kuncinya cuma satu, datang kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena bisa kita semakin dekat, memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan dekat kepada kita. Jangan bisa kita senang, kita lupa kepada Tuhan. Tetapi di saat kita susah, kita baru mencari Tuhan. Jadilah anak muda yang taat kepada Tuhan. Apapun kondisimu, apapun situasimu saat ini, mau senang, mau susah, mau bahagia, mau sedih, tetap cari Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaanmu. Karena itulah yang dikehendaki Allah, Bapa kita yang di surga. Karena di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kita cari dahulu Tuhan. Kita utamakan Tuhan dulu dalam hidup kita. Kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, Matius 6 ayat 33 itu mengatakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Asal kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita. Mungkin ada teman-teman yang sedang menjalani semester akhir. Ingat teman-teman muda yang sedang Tuhan, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu cemas, karena ada Tuhan yang selalu menolong engkau dalam kondisi apapun. Kuncinya adalah datang kepada Tuhan, carilah Tuhan, karena kita telah dipilih menjadi anak-anak mudanya Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini mengatakan, you are chosen, kamu dipilih. Karena Tuhan tidak pernah salah pilih, memilih teman-teman muda sebagai anak-anak Tuhan. Jadilah dampak yang baik, jadilah anak-anak muda yang dapat diandalkan, jadilah anak-anak muda yang memberikan suatu hal yang positif di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah pergaulanmu. Maka engkau akan dinilai orang sebagai anak-anak Tuhan yang baik, karena engkau memberikan buah yang baik, bukan buah yang buruk. Itu sebabnya mari teman-teman muda yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang cukup jelas pada saat ini dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan aku yang memilih kamu, tetapi akulah yang memilih kamu. Mari teman-teman muda, dimanapun kau berada saat ini, saya mau katakan kepada saudara semua, di saat engkau takut, di saat engkau merasa cemas, di saat engkau merasa hilang harapan, datang di bawah kaki Tuhan, duduk berlutut di bawah kaki Tuhan. Karena di saat engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam hidupmu. Jadilah anak-anak muda yang memberikan dampak yang baik dimanapun kau berada. Jadilah berkat dimanapun kau berada, teman-teman muda, baik di kampus, di luar kampus. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Mari teman-teman muda dimanapun kau berada saat ini, firman Tuhan yang begitu singkat boleh menguatkan kita kembali bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Karena kita adalah anak-anak mudanya Tuhan yang istimewa. Karena Tuhan mau supaya kita dekat kepada Dia. Itulah Tuhan kita. Dia tidak mau meninggalkan kita sebagai anaknya. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Tuhan selalu menolong kita. Takkan dibiarnya kita jatuh tergeletak, karena tangan Tuhanlah yang akan menopang kita. Mari teman-teman muda dimanapun kau berada saat ini, saya mengajak teman-teman muda untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita
kita merefleksikan kembali betapa cintanya Tuhan dalam hidup kita, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Saya rindu mengajak teman-teman muda dimanapun kau berada saat ini, kita memuji Tuhan yang mengatakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali kepadamu kalau di mana kami telah mendengar firman-Mu pada saat ini Tuhan. Firman-Mu yang begitu luar biasa, bahwa bukan aku yang memilih kamu, tetapi Engkaulah Tuhan yang memilih kami sebagai anak muda-Mu Tuhan, yang luar biasa dan istimewa di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh semakin tertanam dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sungguh indah firman Tuhan untuk kita semua. Mari kita selalu mengingat firman ini supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Jangan takut, jangan cemas di dalam kehidupan kita. Mari kita berjalan bersama Yesus. Kita angkat lagu pujian kita, telah lama ku cari-cari. Dan mari menjadi pekerja Kristus yang mulia. Termenangan sedih
Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara PMK ITERA 2020. Kita juga udah mendengarkan sharing, kita juga udah praise and worship. Nah untuk sharing itu apa sih yang mau dapat? Kalau aku sih intinya kita harus mengutamakan Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Pokoknya kita berserah kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Karena Tuhan telah memilih kita. Tuhan tidak pernah salah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Jadi ketika kita khawatir, hilang harapan ataupun takut, merasa takut, kita panggil Tuhan saja. Kita berserah kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada buat kita. Oke, mantap banget nih pesannya. Kayaknya bukan cuma buat teman-teman sekalian ya, tetapi buat kita juga yang di sini pesannya nyampe banget ya. Pasti dong. Oke, selanjutnya di sini juga kita mau ada jargon lagi. Oke, jadi kita ulang jargonnya bareng-bareng ya. Masih ingat kan jargonnya ya teman-teman semua ya. Oke, jadi ketika gue bilang First Gathering PMK ITERA 2020, teman-teman bilang You are chosen. Oke, diulang teman-teman. Oke, Sekali lagi ya. Oke. First Gathering PMK ITERA 2020, You are chosen. Oke. Oke, nah kita udah di ujung acara kita. Jadi buat teman-teman jangan lupa ya untuk upload challenge-nya, mengikuti challenge-nya. Jangan lupa juga cek IG PMK ITERA. Oh iya, jangan lupa juga kita ada podcast PMK ITERA, dengerin ya teman-teman. Oke, untuk pembicara dan pelayan-pelayan lainnya, terima kasih sudah mengikuti acara kita, sudah mempersiapkan dirinya dari awal hingga akhir, hingga ibadah ini, acara kita ini berjalan dengan lancar. Oke, sampai bertemu di acara PMK selanjutnya. Shalom. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan terakhir ini Tuhan, kami kembali menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, bahwa begitu besar kasih dan cintamu dan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau Tuhan telah membimbing kami, mengajarkan kami melalui firman-Mu Tuhan, dan sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan Yesus, di mana ibadah boleh kami selesaikan Tuhan, tetapi cinta dan kasih-Mu tidak pernah terhenti-hentinya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, mampukan kami, kuatkanlah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan pertolongan, lawatan Tuhan, hingga kami boleh menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti acara ibadah pada saat ini Tuhan, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.